Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak terlalu membahas nas ini, tapi saya membahas tentang sampul yang banyak beredar tentang HUT GKE yang kata-katanya adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. 3 hal itu yang akan kita renungkan bersama-sama masuk merayakan HUT GKE yang ke-183 tahun, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini yang menjadi tema saya yang mau saya khotbahkan hari ini, mudahan tidak panjang Bapak Ibu Saudara. Kalau panjang saya minta bersabar sebentar ya. Nah, sebelum saya jauh berbicara tentang tema kita ya, berakar, bertumbuh, dan berbuah, saya sering mendengar orang berkata begini. Orang berkata begini ya. Bertahun-tahun saya menjadi anggota gereja. Bertahun-tahun jadi anggota gereja, atau lebih dipersempit lagi menjadi anggota gereja Kalimantan Pengelis. Tetapi saya tidak memperoleh apa-apa. Tetap saya tidak mengenal Yesus dalam hidup saya. Lalu komentar saya kepada orang yang berkata demikian ya, dan juga mungkin membutuhkan jawaban Bapak Ibu Saudara. Contohnya, kalau murid SD sekolah bertahun-tahun tapi tidak bisa baca tulis, kira-kira kemungkinan apa? Apakah sekolahnya yang tidak baik? Atau muridnya yang memang kepintaran atau IQ-nya buruk? Kira-kira. Bernyelu-nyelu. Ulu halu nyelu jadi tombasa ayo mungkin baca telu-telu epat nyelu. Kira-kira tidak bisa baca. Yang salah sekolahnya kah? Hah? Atau muridnya? Bisa faktor muridnya? Juga bisa faktor ya. Saya panggil dulu satu orang ya. Yang dekat saja ya. Lelen saja. Menghadap sana ya. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Lelen ini punya seorang ibu ya. Ini seandainya saja saya tidak mengatakan ya. Saya ambil contoh misalnya Ibu Lelen ini sudah tua ya. Sudah sangat tua sekali ya. Kemudian terbatas pengetahuannya ya. Kemudian sudah keriput. Kadang-kadang ibunya menjengkelkan, tidak menarik, gaptek, tidak tahu teknologi. Kemudian cara berpakaiannya juga tidak berpenampilan seperti orang-orang di luar. Kemudian lagi cara berbicara di depan orang norak asal-asalan. Ya. Pokoknya tidak asik, apalagi di zaman modern ini. Lalu seorang perempuan ini bertemu dengan seorang ibu yang sangat ramah. Ibu yang sangat mampu mengajar dia dengan baik. Mampu memberi apa yang dibutuhkan oleh anak ini. Katakanlah namanya Lelen. Dan pokoknya asik dan Lelen juga menyukainya. Lalu dia mengajak, Lelen anakku, maukah engkau tinggal bersama dengan aku? Kemudian juga, kira-kira si Lelen ini yang jengkel dengan ibu kandungnya, bisakah dia menceritakan sesuatu yang buruk kepada ibu yang baru dia kenal tadi, yang baik dan ramah? Apakah Lelen akan menceritakan kejelekan, keburukan ibunya kepada ibu ini? Tidak. Ya. Tidak. Kenapa? Karena kan beliau ibu kandung saya. Ya, tapi ibu ini sangat baik. Dia memberikan apapun yang kita butuhkan. Dia memenuhi segala keinginan kita. Dia sesuai dengan selera kita. Dia bisa menyesuaikan tren orang tua. Mengerti? Tetap tidak? Tidak. Dan tidak pernah mau menjelekkan? Ya. Yakin? Yakin. Nah, silakan duduk ya.
Lelen sudah membuktikan ya, bahwa sejelek-jeleknya seorang ibu kita, pasti kita akan tetap mengasihi dia. Kita tetap akan menyayangi dia. Setidak pandai-pandainya seorang ibu mendidik kita, yang namanya ibu pasti kita akan tetap menyayanginya. Gereja dalam prakteknya Bapak Ibu Saudara, gereja apapun dalam prakteknya memang bisa brengsek. Bisa memiliki kekurangan. Gereja apapun yang ada di dunia ini, secanggih apapun, sehebat apapun gereja yang dikelola di dunia ini, dalam prakteknya bisa brengsek. Saya tidak mengatakan GKE, semuanya. Tetapi ada Bapak gereja mengatakan begini, gereja itu adalah ibu rohanimu. Ibu memang bisa tua. GKE 183 tahun sudah tua. Dia bisa keriput, dia bisa ketinggalan zaman, dia mungkin tidak menarik, kadang menjengkelkan. Tetapi seperti apa yang dikatakan Lelen tadi, walaupun dia sudah keriput, walaupun dia sudah ketinggalan zaman, walaupun usianya sudah tua, lanjut usia, tetapi karena dia adalah ibu saya tetap mencintai dia. Maka yang brengsek itu adalah ketika Lelen ini menceritakan kepada orang lain kalau ibunya kampungan, tidak pintar, tidak pandai, jelek, maka yang brengsek itu bukan ibunya, tetapi anak yang menceritakan. Oleh karena itu, gereja itu adalah ibu rohani. Kalau ada orang menjelekkan gereja itu, bukan gereja yang jelek, tetapi dialah yang brengsek. Paham? Mengerti Bapak Ibu Saudara? Apa yang mau saya katakan? Sejelek-jeleknya gereja itu adalah ibu kita. Dia yang pernah membesarkan kita, dia yang pernah mendidik kita, mengasuh kita. Maka ketika kita tertarik dengan ibu yang lain, lalu kita menceritakan ibu kita kejelek-jelekan, dia adalah ibu kandung kita. Maka yang brengsek itu bukan gerejanya, tetapi dia yang sedang menceritakan keburukan gerejanya. Dialah yang brengsek.